Datangnya dia satu kuda ke depan tendanya. Si kuda ini diam di depan si Dudung. "Nek, mau kemana, Nek?" "Kamu ngapain di sini?" "Saya istirahatnya di sini. Saya capek." "Ya udah, kamu hati-hati di sini. Jangan macam-macam." Ketika si Dudung ini tertidur pulas, lalu si Dudung ini dikejutkan dengan suara gamelan. Tung, lontang, 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 lontang. Anak muda, ini pegang kayunya. Kamu jaga, jangan kemana-mana. Kamu bakalan jadi orang yang berpengaruh di kamu-kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Selatan Jakarta. Kali ini bersama gua Abai. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini gua nggak menghadirkan narasumber, melainkan gua akan mengangkat sebuah cerita pendakian Gunung Ciremai pada tahun 1997. Mungkin untuk teman-teman para penggiat alam, para penikmat alam mungkin sudah tidak asing lagi dalam Gunung Ciremai ini, dalam ketinggiannya, trekkingnya, apalagi via Linggarjati, dan kekentalan mistisnya pun mungkin teman-teman sudah pada tahu. Oke, kali ini gue akan membawakan sebuah ceritanya di Gunung Ciremai via Linggarjati. Di pendakian day kali ini, dia mendaki 3 orang, si Dudung, Maman, dan si Jangkung. Dia mendaki Gunung via Linggarjati pada tahun 1997 pada bulan Februari. Dan si Dudung ini mengalami kejanggalan di pos kuburan kuda. Dia bertemu ribuan kuda dan satu ekor kuda itu menyamarkan dia. Di batu lingga ini si Dudung dikasih sebuah benda oleh seorang nenek-nenek. Dan pas saat turun, kelompoknya si Dudung dikejutkan dengan seekor harimau. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman subscribe, komen, like, dan share agar kami lebih semangat lagi membawakan sebuah cerita untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Jangan berlama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Awal cerita, si Dudung ini dia mendaki dengan 2 temannya, si Maman dan si Jangkung. Dari Jakarta itu dia jam 2 malam. Tepatnya dia berangkat dari Selipi dengan bis Bima. Singkat cerita, dia nyampe Kuningan itu sekitaran jam 5 subuh, nyampe Kuningan Jawa Barat. Dan ingin transit lagi ke via Linggarjati. Di saat itu, pada zaman itu, transportasi agak susah dengan kendaraan umum ke via Linggarjati. Dan akhirnya dia mendapatkan kendaraan umum transportasi ke via Linggarjati itu sekitaran jam setengah 6 pagi. Lalu melanjutkan ke via Linggarjati itu sekitaran jam 7-an. Sampainya di base camp, dia beristirahat, lalu tidak sadarkan diri, dia lalu tertidur, dan lalu dia bangun itu sekitaran jam 12. Saat dia bangun tidur itu, dia melakukan makan. Sehabis dia makan, dia sholat zuhur, dan sehabis sholat zuhur itu dia melakukan pengurusan simaksi. Saat dia mengurus simaksi itu, dia dikejutkan dengan sebuah cerita dari ranger tersebut, karena ada sebuah pendaki terkilir karena terbirit-birit melihat sebuah harimau. Oke, lanjut cerita. Si Dudung ini pun responnya biasa-biasa saja karena dia ingin niatnya mendaki, dan si Dudung dengan rekannya ini, si Maman dan si Jangkung, tetap melakukan pendakian sehabis sholat zuhur itu. Sehabis mengurus simaksi di sholat zuhur, dia melanjutkan perjalanan ke Cibunar pos 1. Dia trekking dari base camp itu sekitaran jam 2. Sesampainya dia di Cibunar itu sekitaran jam setengah 3. Di Cibunar itu dia sebat dulu, lalu mengambil air di Cibunar itu karena kapasitas air di Gunung Ciremai itu minim, hanya ada di bawah. Selesainya di Cibunar dia mengisi air, dan si Dudung dengan si Maman dan si Jangkung ini melanjutkan perjalanan, yaitu sekitaran jam
2:30 dia lanjut ke perjalanan ke pos 2. Dan di pos 2 ini dia sampai sekitaran jam 3:30. Di 3:30 itu dia beristirahat di pos 2 dengan santainya. Dan tiba-tiba saat dia santai-santai ngerokok, cuaca mulai berubah. Saat cuaca berubah itu dia mulai kebingungan karena dia nggak bawa flashlight. Dan pas saat itu dia terburu-buru melakukan perjalanan ke pos 3. Dan di pos 3 itu yang dia tahu dulu masih ada saung. Di kandang kambing itu ada saung. Dan dia melakukan perjalanan ke pos 3 itu. Akhirnya alhamdulillah sampainya di pos 3 ini dia nggak kena hujan. Pas dia sampai di pos 3 itu baru hujan turun dengan kabut yang tebal. Lalu si Dudung dengan 2 rekan temannya ini dia melakukan istirahat terlebih dahulu dengan mengopi. Lalu dia membuka kompor, masak, makan indomie segala macam sambil menunggu hujan reda. Itu sekitaran jam 5-an. Dan si Dudung ini tetap kekeh untuk tetap melanjutkan perjalanannya untuk menuju kuburan kuda. Dan si Dudung ini nekat dengan 2 rekan temannya karena hujan itu masih tetap ngericik itu. Dia tetap terabas hujan dan akhirnya sampainya pertengahan pos kuburan kuda itu hujan tetap deras. Hujan deras. Sampainya di kuburan kuda itu jam 6-an, jam 6 sore ya. Jam 6 sore itu dia kira sudah tidak kuat lagi karena cuacanya udah gak kondusif lagi. Dan si Dudung dengan 2 rekan temannya ini melakukan camp di pos kuburan kuda. Dan konon katanya kuburan kuda ini kan tidak boleh untuk beristirahat ataupun camp di sana. Dan si Dudung ini dan 2 rekan temannya dia tetap kekeh camp di kuburan kuda karena sudah tidak kuat lagi dengan cuaca tersebut. Alhasil setelah tenda berdiri, sehabis makan si Dudung dengan 2 rekan temannya ini, si Dudung pun beristirahat di depan tenda. Tidak lama sehabis hujan reda itu ada suara kuda. Suara kuda ini terdengar dari bawah. Itu suara kuda itu tidak dikit, banyak suara kuda. Dan yang dikejutkan itu pada si Dudung ini sedang depan tenda itu dia istirahat. Ini suara kuda banyak. Itu nyata kuda banyak lewat arah ke atas. Dan ada satu kuda menyamparkan dia. Datangnya dia satu kuda ke depan tendanya. Si kuda ini diam di depan si Dudung. Terus si Dudung ini agak berinteraksi dengan kuda ini. Si Dudung ini ingin diajak pada kuda ini. Nah, si Dudung itu tidak mau karena 2 rekan temannya sedang istirahat. Si Dudung ini tidak mengiyakan untuk menaiki kuda itu. Dan akhirnya pun kuda itu meninggalkan si Dudung. Posisi itu sekitaran sudah maghrib lepas. Dan tidak lama setelah kuda ini pergi, 10 menit itu kuda ini pergi menghilang dengan rombongannya. Dan ada sosok nenek-nenek yang menyamparkan si Dudung dengan membawa segondong kayu bakar. Dan dia marah turun ke bawah dari atas, lalu menyamparkan si Dudung. Lalu disapalah sama si Dudung ini, "Nek, mau kemana, Nek?" "Kamu ngapain di sini?" "Saya istirahatnya di sini. Saya capek." "Ya udah, kamu hati-hati di sini, jangan macam-macam." "Iya, Nek. Makasih, Nek. Nenek mau kemana?" "Saya mau turun, mau ke bawah." Di situ pun si Dudung langsung terkejut. Dengan waktu saat itu sudah gelap dan nenek itu sendiri, si Dudung pun dengan logikanya tidak masuk akal lah pokoknya. Dan si Dudung untuk masuk ke tenda dan istirahat. Di saat dia istirahat, dia dikejutkan dengan cuaca buruk. Itu sekitaran jam 9 malam. Ketika si Dudung ini tertidur pulas, lalu si Dudung ini dikejutkan dengan suara gamelan. Tung, lontang. Dan si Dudung ini bangun.
Dia ngeliat jam itu di HP Nokia itu sekitaran jam setengah 10. Itu cuaca buruk, kabut tebal, hujan deras. Dan yang dibingungkan ini sama si Dudung suara gamelan itu. Si Dudung ini pun penasaran dengan mencari suara itu, karena dalam logika si Dudung ini nggak mungkin dong di gunung main gamelan. Dari bawah pun jaraknya sudah cukup jauh dari pedesaan penduduk keluarga itu. Dan si Dudung ini memberanikan diri untuk melongok ke tenda. Yang dikejutkan si Dudung ini ternyata ada sosok nenek-nenek yang memantau tenda tersebut. Si Dudung istirahat. Si nenek itu posisi seperti ini. Si Dudung pun terkejut. Dia memanggil rekannya. Woi. Bangun. Pas dibangunkan rekannya. Rekannya bangun. Si nenek pun sudah tidak ada lagi. Di situ pun ibu rekannya udah tidak mengerti lagi dalam situasi itu. Dia sudah pasrah dan dia istirahat untuk melanjutkan trekking pada pagi hari nanti. Tibalah pagi. Setelah pagi dia sarapan dan ingin melanjutkan perjalanan menuju puncak. Di situ pun si Dudung dengan 2 rekan temannya berniatan tidak membawa alat-alat, melainkan hanya membawa logistik yang secukupnya, seperti air, makanan ringan, dan kompor untuk ngopi-ngopi di atas. Singkat cerita, dia summit itu sekitaran jam setengah 9. Setengah 9 itu dia melakukan summit attack dari kuburan kuda. Dia melanjutkan perjalanan, sampailah di Pangalap. Sampai Pangalap, si Dudung dan 2 rekan teman ini beristirahat dengan menikmati sebatang rokok. Pas habis dia menikmati sebatang rokok, dia melanjutkan perjalanan ke Tanjakan Seruni. Tanjakan Seruni itu cukup terjal. Dan si Dudung ini dengan 2 rekan temannya sudah tidak asing lagi dengan Gunung Ciremai ini, karena ada lagi yang lebih terjal dari Tanjakan Seruni ini. Dari Tanjakan Seruni ini, si Dudung dan 2 rekan temannya ini melanjutkan ke Bapatere. Saat itu, zaman itu Tanjakan Bimim ini belum ada. Katanya belum ada. Lalu saat itu di Bapatere 2 rekan temannya ini sudah mengeluh karena treknya yang cukup terjal. Dia dikejutkan dengan trek yang benar-benar udah asik. Saat itu belum ada tali seperti sekarang. Saat itu dia merangkap ke Bapatere itu. Dia istirahat di pertengahan Bapatere, saking tidak kuatnya istirahat, minum, istirahat sejenak, menikmati jalur Ciremai, mantap. Lalu dia melanjutkan lagi ke Batulingga. Sampainya di Batulingga itu sekitaran jam setengah 2. Dan tepatnya di Batulingga ini dia beristirahat kembali dengan sebat-sebat. Si Dudung pun terkejut. Saat dia istirahat, si Dudung terkejut. Saat dia istirahat, dia ngerokok. Yang dikejutkan itu sama si Dudung, kenapa? Sosok nenek-nenek ini, sosok nenek-nenek yang kemarin sore nyamperkan dia, itu ada lagi di Batulingga. Dengan postur yang sama, baju yang sama, compang-camping, setelan-setelan penduduk desa sana dengan membawa kayu. Lalu si Dudung menyapa nenek itu kembali dengan berkata, "Nek, mau kemana?" "Saya mau pulang." Ya udah Nek, hati-hati ya Nek. Lalu si nenek itu nyamarkan mengasih Dudung sebuah kayu kecil, ya seginilah, kecil, kayu. Nenek itu lalu berkata, anak muda, ini pegang kayunya, kamu jaga, jangan kemana-mana, kamu bakalan jadi orang yang berpengaruh di kamu.
Si Dudung itu terkejut dengan nenek itu. Maksudnya gimana nih? Udah kamu jaga ya ini, benda ini kamu jaga. Oh iya nih, siap nih. Makasih banyak nih. Si Dudung itu mengambil kayu itu lalu ditaruh. Si nenek itu pun meninggalkan si Dudung. Dan yang dibingungkan itu, dari dua rekan temannya ini tidak melihat sosok nenek itu. Itu pun tahu setelah si Dudung cerita di bawah. Oke, lanjut lagi cerita. Dan si Dudung ini melanjutkan perjalanan dari Batulingga. Dua rekan temannya ini sudah tidak nyanggup lagi untuk melakukan perjalanan ke puncak. Dan pada akhirnya si Dudung pun seorang diri melakukan pendakian ke puncak Ciremai. Sampainya di puncak Ciremai itu sekitaran jam 4 sore. Sampai di puncak Ciremai itu sudah tidak ada pendaki lain, dari manapun sudah tidak ada pendaki. Dan si Dudung ini tidak berlama-lama di puncak karena cuaca mulai memburuk. Dan si Dudung pun memikirkan dua temannya ini di Batulingga. Si Dudung pun melakukan jalan turun sekitaran jam 4:15. Si Dudung turun dan alhamdulillah masih bertemu dua rekannya ini di Batulingga menunggu si Dudung. Dia menunggu sampai si Dudung diistirahat sejenak, ngobrol, cerita-cerita di puncak seperti apa. Dan akhirnya sekitaran jam 5:20 si Dudung dan rekannya ini melakukan perjalanan menuju camp area, menuju tendanya dia. Dia melakukan perjalanan dan dia pun terkejut sama trek Bapak Tera ini. Dia terkejut karena, wah, ini jalur bener nggak? Si Jangkung pun bilang, iya benar, ini jalur kita tadi. Ya udah ayo turun, udah mau maghrib nih, buruan. Dan buru-buru tuh turun. Alhamdulillah selepas Bapak Tere tanjakan Seruni, pas tanjakan Seruni itu sudah maghrib karena cuaca sudah mulai gelap. Si Dudung pun mulai istirahat dengan dua rekan temannya ini. Lalu si Dudung mengeluarkan sebuah senter, satu senter untuk 3 orang. Si Dudung istirahat. Sebelum dia melanjutkan perjalanan, dia minum, istirahat, ngerokok. Lepas maghrib, dia pun ditanyakan Seruni ini jalannya bareng-bareng. Si Dudung di tengah, si Jangkung di depan, dan si Maman di belakang. Si Dudung main center, si Maman belakang ngikutin si Dudung. Lanjutkan perjalanan sekitaran setengah jam, sampailah di Pangalap. Di Pangalap pun dia istirahat sejenak karena treknya yang mengejutkan sekali sih. Ciremai. Disirahat sejenak sekitaran 5 menit. Diminum. Enggak lama, 5 menit itu dia melakukan trekking lagi ke kuburan kuda. Sampainya di kuburan kuda itu sekitaran jam 7 malam. Sampai di kuburan kuda, dia masak karena dia nggak mungkin lagi untuk menahan sampai malam lusa karena logistik sudah tidak mencukupi kembali. Lalu si Dudung untuk tetap kokoh untuk melanjutkan turun. Habis makan, dia packing dengan Maman, dengan si Jangkung packing. Gimana? Mau turun nggak? Ya udah turun aja. Logistik kita udah nggak cukup, air ibu udah nggak cukup. Ya udah kita turun aja, pelan-pelan, insyaallah bisa. Ya udah ya, pelan-pelan ya. Udah nggak kuat banget nih. Ya udah, makanya kalau kita diem di sini terus takutnya ada apa-apa kita nggak tahu nanti. Ya udah, di situ pun si Dudung melakukan perjalanan lagi menuju base camp. Sampai setelah dia packing rapi, lalu si Dudung berdoa dengan dua rekan temannya, lalu melanjutkan perjalanan ke Kondang Amis. Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Setelah di Kondang Amis dia beristirahat, dia menuju pos 2. Si Dudung dan dua rekan temannya ini dikejutkan dengan suara. Dengan senter kecil yang kuning, satu untuk 3 orang, itu cukup gokil sih buat gua. Ada suara
dari semak-semak sebelah kiri dia. Si Dudung pun teringat pesan dari ranger tersebut yang sebelum dia mendaki. Si Dudung udah dipesankan oleh ranger tersebut sebelumnya di bawah, karena jangan lewat maghrib kalau mau turun. Si Dudung lupa dengan pesan itu. Di saat ada suara semak-semak itu, tepatnya pos 2 arah menuju Pinus, dan bunyi-bunyi dari tersebut yang dikejutkan oleh si Dudung dengan dua teman ini, yang dia tidak nyangka saatnya bunyi itu dia memunculkan diri ke jalur tersebut. Saatnya dia loncat, si Dudung sama dua orang temannya terkejut. Astagfirullahaladzim. Tahu diam. Saat itu mentalnya pun ngedrop. Temannya pun sudah tidak, temannya si Dudung dan rekannya pun bingung ingin ngapain. Sosok ini yaitu Macan Kumbang. Si macannya diam, si Dudung sama rekannya pun diam. Tak, dia pun udah baca apaan aja, salawat, baca istighfar. Si Dudung lalu mengeluarkan sebuah pisau di tas kecilnya dia. Dia ngambil pisau walaupun kecil segini, dan si Dudung mikir kalau emang nih macan nyerang, nggak mungkin dia diam aja. Kalau emang gak nyerang, ya udah alhamdulillahnya si Macan Kumbang ini tidak menyerang, hanya melintasi jalur tersebut. Dan mental sudah ngedrop, sudah capek, udah nggak ngerti lagi. Itu bagus, alhamdulillahnya tidak menyerang. Lalu tidak lama si Dudung dengan dua rekan temannya ini beristirahat sejenak, yang ditakutkan lagi oleh sosok tersebut, ingin melanjutkan ataupun tetap diam di sini. Dan si Dudung nggak bisa diam di situ. Dan akhirnya si Dudung melanjutkan perjalanan ke pos Cibunar. Sampainya di pohon pinus, dia dikejutkan oleh sosok ular sanca melintasi jalur. Lalu si Dudung dan rekan-rekannya diam, tidak mengganggu ular tersebut. Setelah ular itu lewat, lalu si Dudung melanjutkan perjalanan lagi ke pos Cibunar. Sampainya Cibunar itu sekitaran jam 10:30 malam. Sampai Cibunar, hatinya sudah tenang, sudah plong cilanya. Alhamdulillah, aku udah sampai, udah pulang. Dia istirahat di rumah warga, istirahat sejenak untuk melanjutkan lagi ke base camp. Istirahat itu sekitaran jam 11 dia melanjutkan perjalanan ke base camp Linggarjati. Jam 11 dilanjutkan perjalanan ke Linggarjati, base campnya. Sampailah jam 12 malam, kurang 10 menit dia sampai di pos Linggarjati. Dan yang dikejutkan lagi oleh si Dudung, seorang ranger nyamperin dia. Si Dudung pun ditegur oleh ranger tersebut dengan, kok kamu turunnya malam? Iya Kang, saya terlambat tadi, ketiduran mau summit. Ini aja tadi nyampe dari puncak jam 4 sore. Kamu gimana? Nanti kalau ada apa-apa gimana? Kamu kan saya udah ceritain kemarin. Ya Kang, maaf Kang, habis gimana lagi Kang, logistik saya udah gak cukup. Kamu awas aja, kamu jangan kayak gini lagi lain kali, ingetin amanat. Ya Kang, maaf Kang. Dan si Dudung dengan dua orang teman ini beristirahat. Paginya ditanya oleh seorang ranger, kamu dapat apa dari nenek-nenek? Dapat apa nih Kang? Enggak, kamu udah kasih apa sama nenek-nenek? Enggak Kang, enggak, jujur aja sama saya, nggak apa-apa tadi. Ternyata si ranger ini tahu, karena si Dudung ini dikasih sebuah benda kayu oleh nenek-nenek tersebut. Dan si Dudung pun menunjukkan,
ke ranger tersebut. Ini Kang dikasih kayu kayak gini, lalu dipeganglah sama ranger. Ya udah nih, kamu jaga aja. Si ranger pun bilang kayak gini, kamu jaga, kamu jangan kemana-manain, jangan kasih orang sembarangan. Ya Kang, siap Kang, makasih banyak Kang. Ya udah, kamu istirahat lagi. Ya Kang, saya juga mau pulang nih. Mau pulang. Ya udah, kamu hati-hati nanti pulangnya tadi. Dan alhamdulillah setelah ada konflik oleh ranger tersebut, si Dudung pun sudah plong dengan hal tersebut, karena dia sudah melewati hutan rimba, sudah melewati hal-hal mistis yang dialami, dan sedangkan dua temannya ini tidak mengalami hal tersebut. Bahkan dua rekan temannya ini tidak melihat sosok nenek-nenek tersebut, apalagi suara-suara kuda ataupun gamelan-gamelan. Oke, mungkin kali ini ceritanya itu aja yang bisa gue bawakan. Dari cerita ini bukan untuk menakut-nakuti kalian, melainkan hanya sekedar sharing-sharing pengalaman pendakian Gunung Ciremai. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mengikuti video sampai akhir. Untuk teman-teman yang mempunyai cerita pendakian ataupun urban legend, hal-hal mistis lainnya yang ingin dibawakan, bisa langsung saja hubungi email yang ada di bawah ini ataupun DM Instagram Selatan Jakarta Channel. Mungkin itu aja dari gua. Bye. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.